Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah alil azim. Amma ba'd. Shadaqallahul azim. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah, maka jadwal keputusan menyertai kita, lalu dengan disambutnya dengan ihtiyat wal ihtidad, dengan menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Sang Ilahi. Khatib berwasiat, jalankanlah atas perintah Sang Maha Pencipta dan jauhkanlah segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hakikat rukun Islam adalah syahadat. Hakikat syahadat adalah al-jihad. Ishadu bi anna lahu muslim. Terapkanlah dan tampilkanlah bahwa dirimu sebagai seorang muslim. Jadi syahadat itu bukan sekedar ucapan atau bukan keyakinan, tapi akan lebih dari itu. Keyakinan dan ucapan akan dibuktikan bahwa diri kita sebagai seorang muslim. Kalau hanya sekedar ucapan, tentu Abu Jahal, Abu Lahab akan mengucapkannya. Karena di balik konsekuensi itulah mereka tidak berani bersahadah. Karena di dalam tauhid ada nur Allah dan nur Muhammad. Karena sehingga bisa membersihkan jiwa seseorang dari sifat kekotoran dan kebinatangan. Abu Jahal dan Abu Lahab makanya hatinya itu kotor. Beruntung kita pengikut Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bermujahadah riadah menentang dan melawan hawa nafsunya. Akan terjadilah hijab terbuka, terjadi mukassafah atau kasab, akan diberikan ilmu laduni yang rahasia aneh yang bermacam alamat dari Tuhannya, yang selalu melalui suluku ma'rifatillah atau suluku syariatillah. Ada amal bi muftadah, ada amal bi muftadoha, menjalankan bersyariat hendak mau menuju hakikat kepada Allah. Lalu mereka sebagai hamba yang salik, terjadilah mursyid pada dirinya. Sehingga kejadian yang tidak tahu akan diberitahu, firasatnya pun tajam. Itulah syahadat melebihi daripada indera keenam. Yang kedua, sholat. Hakikat sholat adalah zikir. Surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya akulah Tuhanmu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingat aku. Dirikan sholat. Memang secara harfiah sholat itu adalah zikir. Menyebut mengingat Allah. Berdiri menyebut mengingat Allah. Ruku menyebut mengingat Allah. Tahiyat menyebut mengingat Allah. Atas salam sekalipun menyebut Allah. Menyebut namanya. Mengingat namanya. Di situ ada rojak, ada haub. Sehingga bergetar di dalam hatinya. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Indahnya ketaatan dalam ibadah kalau diterapkan dalam kehidupan kita, berjalan dengan nurnya. Dia bawa selesai sholat, tanha anil fahsya'i wa munkar, maka sholat mencegah dari perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Lacut. Apa itu lacut? Keterlaluan kalian kepada Allah. Kurang ajar kalian kepada Allah. Tidak sesuai makna sholat dengan kelakuan kehidupannya. Mengapa ada orang sholat jelas, hanya sholat hanya jasad, belum roh. Hanya jasad ruku yang bertakbir, tapi rohnya belum zikir kepada Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Cilakalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau sudah cilaka artinya berbahaya. Hatta yang dakorat yang sakam ro'atalak, sehingga dia lupa berapa rokaatnya. Pasti pikirannya melayang-layang, pasti rohnya ngawur yang di kehidupan dalam artinya. Yang ketiga, zakat. Hakikat zakat adalah sopwah, suci. Surat At-Taubah ayat 102. Hud min amwalihim shadaqatan
tutahiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim. Ada tazkirah, ada tazkiyah, dimulai dengan toharoh maliyah. Kita hidup di alam dunia ini mencari uang, duit, dolar, fulus. Allah perintahkan, silakan carilah karunia Allah. Kita bekerja atas izin Allah, kita dapat rezeki atas izin Allah. Karena rezeki itulah sebenarnya, bukan hanya untuk mendapat dan kemudahannya. Wa ma min dabatil ardi illallah rizquha. Apapun makhluk melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Jangankan kita makhluk yang mulia, semut yang ada di Masjid Baitul Yakin ribuan bahkan jutaan dijamin rezekinya oleh Allah. Karena Allah merasa tanggung jawab kepada makhluk yang Ia ciptakan. Wa razaq wal ghani wal mubdi. Ada hak Allah, yaitu zakat, tunaikanlah. Harta yang kita tunaikan melalui hak Allah, lalu kita berikan makanan. Kita makan, jadi darah, jadi daging, jadi nutfah. Maka barang sesuatu yang halal akan mendorong kepada hasanat, thayyibat, al-akhlaqul karimah. Tubuh yang tumbuh berkembang dari darah dagingnya halal akan mendorong dalam kesenangan ibadah, kemuliaan akhlak, amal soleh, kelezatan dalam ibadah. Malaikat mengenal, jin seton pun mengenalnya. Innahu yarahum wa huwa qalbihum min haitsu la taranahum. Salah satu makna jin mengenalnya yaitu yara. Tahu tubuh ini banyak makan yang haram. Mungkin yang kita makan tahu, tempe, ayam, atau zat kita mencarinya. Bekerja ia siang malam dapat gaji, tapi tidak menunaikan hak Allah, maka dia sudah makan yang haram. Kalau tidak dizakati akan timbul menjadi akhlak mazmumah, hijab dalam ibadah, malas dalam ibadah, maunya maksiat. Senang melakukan dosa kalau udah sedang berbuat maksiat, biasa-biasa saja. Berdusta biasa-biasa saja. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa bersalah. Inna adzama liqab, dia uzatil istiqamah, dia uzatil ibadah. Ketahuilah jamaah semuanya, awal dari hukuman Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah cabut kenikmatan kelezatan dalam ibadah. Dia ibadah tapi tidak lezat, dia sholat tapi tidak nikmat, dia baca Al-Quran tapi tidak betah. Hanya sekedar gugur kewajiban, tidak ada bekas, tidak ada athar, tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Ibadah mah ibadah tapi dusta jalan terus, sholat mah sholat tapi gibah jalan terus. Dan orang semacam ini jangan harap kemuliaan akhlak pada dirinya. Alangkah bahagia orang sahamba yang bertobat yang kesungguhan, mengingatkan pada masa lalunya, kelakuannya. Ingat kalau dia ingat kelakuan masa lalunya, ingat kalau dia ingat kelakuan masa dahulunya. Pernah dia berbuat maksiat, pernah berbuat zalim, pernah menyakiti saudaranya, kakak adeknya, pernah menyakiti kedua orang tuanya, hancur redam hatinya dan ia menangis karena itu. Tidak lain yang dia harapkan adalah Allah akan mengampuninya. Dia terbayang dosa-dosa yang ia lakukan sehingga menjadi wiridnya istighfar. Di rumah dia istighfar, di jalan dia istighfar, di kendaraan dia istighfar, di pasar dia istighfar. Mau tidur istighfar, begitu refleksnya pun istighfar. Dia ingat dosa-dosanya, dia ingin ingat Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Terbayang yang mereka lakukan selama masa lalunya. Alangkah bahagia seorang hamba yang benar-benar tulus dalam keikhlasan. Sungguh bertobat, ada kesungguhan, digerakkan hatinya, nurnya itu dengan ada kemau dan kesungguhan. Yang keempat adalah zakat. Hakikat zakat adalah al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahudin. Kalau bukan karunia Allah, mana mungkin kita bisa menahan lapar dan haus. Kita tahan dari subuh hingga sampai maghrib, karena kita benar-benar mencari ridho Allah. Karena Allah Maha tahu kita dalam kesendirian, Allah Maha tahu kita tidak pernah menjama makanan, karena Allah Maha tahu itu semuanya. Orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang yang ikhlas. Tidak tahu orang diklaim bahwa dirinya adalah orang yang ikhlas. Apa yang dia hatinya itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan itu yang mereka ucapkan. Apa yang mereka ucapkan itu yang mereka amalkan. Alim hidupnya tanpa merasa dirinya paling suci, tanpa merasanya di paling hebat, paling benar.
ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau tidak, ada kamera atau tidak, dia lebih bangga dengan kameranya sang ilahi yang terus menatap dalam kehidupannya sehari, dalam kehidupannya. Alangkah bahagia orangnya. Jadi puasa yang berat akan menjadi ringan. Anak-anak kita dilatih untuk menahan lapar dan haus. Tidak boleh menjamak makanan sampai maghrib. Diajarkan sifat sami'na wa atona, diajarkan sifat ihsan, diajarkan yudhim wala yudham, mencontohkan sifat Allah. Puasa yang berat akan menjadi ringan. Yang terakhir adalah haji. Hakikat haji adalah al-hub, cinta. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim cinta kepada putranya, tapi lebih cinta Allah. Siti Hajar, Siti Sarah, dia cinta kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Ismail, dia lebih cinta kepada Allah. Lahirlah anak yang luar biasa dari Siti Sarah Nabi, dari Siti Hajar Nabi. Nabi Ibrahim pun cinta kepada anaknya, tapi dia lebih cinta Allah, rela dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Siti Sarah yang mengandung, yang melahirkan, rela dikorbankan demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail dirinya sendiri rela dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Ini bukan sinetron, ini bukan kriminal, ini bukan editan, ini bukan sandiwara. Inilah hakikat cinta yang sebenarnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni aratil manam. Ya Allah, alangkah bahagia rumah tangga semacam ini. Mawaddah warahmah, kasih sayang masing-masing penuh ketulusan, keimanan, ketauhidannya. Paling sadar sendiri anak istri. Kita paling ribut, bahkan sholat kita tidak sah tanpa bersalawat kepada Nabi Ibrahim dengan para keluarganya. Mudah-mudahan rukun sholat ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langkahkan laki kita menjadi sumbangan meril untuk melangkah kehidupan yang lebih baik. Jalankanlah perintah Allah dan jauhkanlah segala apa yang dilarangnya. Insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu samin alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'ina tabi'ilahum ihsan ila yaumil din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alhu fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima li wa lakum wa yas'aluhu min fadlihi yutikum wa yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum.